Jika Putin mengatakan tidak, kita perlu mengubah permainan secara drastis, termasuk memberikan rudal Tomahawk kepada Ukraina untuk menghantam pabrik drone dan rudal yang ada di Rusia. Saya akan bertaruh habis-habisan jika Putin mengatakan tidak. Kesepakatan damai itu gagal sebelum dimulai. Setelah 3 hari negosiasi yang intens di Miami, Rusia secara efektif telah meninggalkan meja perundingan. Sekarang kita tahu mereka datang ke Florida bukan untuk perdamaian, tapi untuk memecah belah Amerika Serikat dan Eropa. Rusia bertaruh bahwa aliansi Barat akan retak di bawah tekanan. Yah, taruhan itu baru saja meledak di wajah Putin. Eropa tidak terpecah, melainkan memberi Ukraina bantuan 105 miliar agar dapat bertahan 2 tahun ke depan. Proposal keamanan baru menyerukan Ukraina memiliki 800.000 tentara tetap. Vladimir Putin ingin penyerahan, namun yang didapat justru benteng. Dan sementara Kremlin bermain-main dengan diplomasi, biaya kemanusiaan bagi Rusia semakin melonjak. Dengan 12 juta korban jiwa Rusia yang sudah tercatat dan jutaan etnis Rusia serta Ukraina terjebak di sisi perbatasan yang salah, waktu terus berjalan, sebuah bom waktu demografis bagi Vladimir Putin. Jadi mari kita uraikan apa yang terjadi di balik pintu tertutup dalam pertemuan-pertemuan ini. Sekarang, pertama, saya ingin menunjukkan kepada kalian sebuah pernyataan dari Presiden Zelensky yang dia keluarkan tepat setelah negosiasi. Dia sedang berusaha memberi tekanan pada Rusia dan pada dasarnya membongkar gertakan Putin. Dia bilang, jika Rusia tak mau damai sekarang, dunia akan tahu apa yang Rusia inginkan. Silakan dengarkan sendiri. Amerika perlu mendapatkan respons dari Rusia, menunjukkan kemauan tulus negara itu untuk fokus selain agresi. Tentu saja, setelah bertahun-tahun, pertama perang hibrida dan sekarang perang skala penuh, sulit untuk percaya bahwa Putin mampu hidup tanpa pembunuhan dan invasi. Namun, penurunan harga minyak Rusia, sanksi global yang kuat, dan kelanjutan semua bentuk tekanan lainnya adalah hal-hal yang justru akan meyakinkan bahkan orang sekeras itu. Putin melanjutkan perang selama punya dana untuk membeli loyalitas lingkaran dalam dan warga Rusia, serta membiayai pembunuhan di garis depan. Selama setahun terakhir, banyak upaya dilakukan untuk mengurangi dana mesin perang Rusia. Sekarang mari kita bahas semua pertemuan yang terjadi selama akhir pekan. Jadi pertama, pihak Amerika Serikat bertemu dengan Jerman dan Ukraina di Berlin. Itu terjadi selama minggu ini, dan kemudian selama akhir pekan ada beberapa pertemuan yang diadakan antara hampir semua pihak. Ada pihak Ukraina dan Eropa yang berada di Miami, lalu ada pihak Rusia yang dipimpin oleh Kirill Dmitriev. Sekarang ada pihak Amerika Serikat, Ukraina, Eropa, dan Rusia sebenarnya belum pernah bertemu langsung. Amerika Serikat bertemu dengan Rusia, lalu mereka bertemu dengan Ukraina dan Eropa bersama-sama. Banyak hal dibahas dalam pertemuan ini, namun kita tidak tahu detail pasti kesepakatannya. Tapi kita memang punya laporan dari semua pihak, dan di atas itu kita juga punya pernyataan dari semua pihak setelah pertemuan selesai. Jadi mari kita bahas satu persatu. Sekarang, pihak Ukraina dan pihak Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang persis sama ini. Pernyataan ini menjelaskan pihak yang terlibat dan topik yang dibahas dalam pertemuan ini. Ada 4 dokumen penting yang dibahas selama semua pertemuan ini. Ini mencakup rencana perdamaian 20 poin, jaminan keamanan multilateral, jaminan keamanan Amerika Serikat Ukraina, serta rencana pengembangan Ukraina setelah perdamaian tercapai. Ini seperti rencana pembangunan kembali, tapi kita belum punya semua detail dokumennya. Tapi kita memang punya komentar mengejutkan dari Presiden Zelensky yang mengatakan bahwa dia sebenarnya cukup puas dengan jaminan keamanan yang didapatkan Ukraina. Bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat saat membahas bagian lain rencana itu, tapi bagian jaminan keamanan tampaknya sudah cukup baik bagi Ukraina, yang jelas merupakan kabar baik. Sebelum membahas jaminan keamanan, saya ingin menunjukkan pernyataan dari pihak Rusia. Sekarang pertama, di sini kita punya kepala delegasi Rusia, Kirill Dmitry, dan dia mengatakan ini sekitar tengah hari. Acara ini berlangsung beberapa hari, dan di salah satu pertemuan dia berkata, coba dengarkan ini. Apakah para pengobar perang berhasil mengacaukan negosiasi? Mereka tidak bisa, semuanya baik-baik saja kalau begitu. Setelah semua pertemuan selesai, kami punya pernyataan yang terdengar seperti pernyataan Rusia,
Tapi itu dikeluarkan oleh utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Sekarang, kenapa utusan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang terdengar seperti pernyataan Rusia? Saya yakin kalian akan bersenang-senang di kolom komentar di bawah. Pernyataan ini menunjukkan siapa saja yang hadir dalam pertemuan dan bahwa Rusia berkomitmen pada perdamaian serta kembali ke tatanan dunia. Saya tidak tahu dengan kalian, tapi saya punya firasat. Jika Rusia tidak memulai invasi ini dan mereka tidak mencaplok Crimea pada tahun 2014, mereka masih akan menjadi bagian dari tatanan dunia. Jadi jika mereka benar-benar khawatir tentang menjadi bagian dari tatanan dunia, mungkin mereka seharusnya tidak melakukan semua hal ini yang membuat mereka dikeluarkan. Mari kita lanjutkan cerita. Setelah semua pertemuan, Kirill Dmitriev harus membawa dokumen ini ke Putin untuk mengetahui tanggapan Rusia, karena di Rusia, keputusan tidak bisa diambil sendiri, bahkan oleh diplomat. Mereka harus ke bos utama. Jika saya penjudi, saya akan gadaikan rumah dan pertaruhkan semuanya. Rusia mengatakan tidak, karena Rusia sebenarnya sudah menolak seluruh rencana perdamaian ini. Sebelum mereka bahkan melihat dokumen-dokumen yang seharusnya mereka periksa. Di sini, kita punya ajudan yang juga penasihat senior Putin. Dia bilang, jika Eropa setuju dengan rencana perdamaian itu, Rusia mungkin tidak setuju. Dengarkan ini. Dia sedang dalam perjalanan bisnis ke Miami. Saya berharap Tuan Dmitriev sedang dalam perjalanan bisnis dan dia akan membawa kembali beberapa sinyal yang telah diterima orang Amerika dari orang Eropa dan Ukraina. Kenan, kita akan membahas semua ini di sini. Kita akan melihat apa yang bisa diterima dan apa yang sama sekali tidak bisa diterima. Saya pikir sebagian besar usulan itu tentu tidak akan cocok untuk kita, karena kita akan tetap berpegang pada apa yang sudah kita sepakati di Anchorage dan pada pertemuan-pertemuan lain dengan perwakilan Amerika. Kebanyakan usulan tersebut berasal dari Ukraina Eropa. Ya, menurut Shane, apa yang diusulkan itu tampak cukup tidak konstruktif. Dmitriev mungkin sudah mengirimkan sinyal pada Anda dari sana, bukan? Ya, Dmitriev memang melaporkan beberapa hal, tapi kami sedang menunggu kepulangannya. Saya harap dia akan kembali pada hari Senin dan pertama-tama melaporkan kepada Presiden tentang hasil negosiasinya. Selanjutnya kami akan menyusun posisi sebagai dasar langkah berikutnya, termasuk saat berkomunikasi dengan pihak Amerika. Disinilah saya ingin membicarakan sebuah laporan menarik yang dikeluarkan oleh Keith Post. Laporan itu membahas apa yang sebenarnya terjadi dalam pertemuan tertutup ini. Sekarang, menurut laporan ini, tampaknya Rusia sebenarnya tidak terlalu fokus untuk merundingkan poin-poin dalam rencana perdamaian, melainkan tujuan mereka adalah untuk memecah hubungan antara Washington dan Eropa. Rusia menyatakan sangat tidak senang Amerika Serikat mengadakan pertemuan dengan pejabat Eropa di Berlin. Dan mereka juga tidak puas dengan semua perubahan yang dilakukan pada dokumen rencana perdamaian ini setelah pertemuan-pertemuan di Eropa. Lalu, Kirill juga mengatakan secara terbuka bahwa orang-orang Eropa sebenarnya justru menghancurkan setiap peluang perdamaian, bukannya memfasilitasi kompromi. Sekarang, kalau saya jujur, saya senang melihat orang Rusia merasa frustrasi. Andres Nielsen, analis geopolitik di YouTube, baru-baru ini mengatakan hal itu di videonya. Kamu sebaiknya menontonnya. Namun, katanya, jika Eropa bertindak seperti negara adidaya, tak semua orang senang. Rusia akan sangat kesal ketika Eropa menunjukkan kekuatannya, dan itulah yang terjadi sekarang. Kita bisa melihat ini hanya dengan melihat komentar publik yang dibuat oleh Putin, dan faktanya, selama beberapa minggu terakhir, Putin benar-benar fokus pada para pemimpin Eropa. Uni Eropa baru saja mengesahkan paket 90 miliar euro untuk mendanai pasukan pertahanan Ukraina selama 2 tahun ke depan. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Putin, karena dia benar-benar berharap ekonomi Ukraina runtuh sebelum ekonomi Rusia. Sekarang dia sangat marah saat hal ini disahkan, bahkan menyebut pemimpin Eropa sebagai babi kecil. Dia sudah mengatakannya secara terbuka, dengarkan saja. Semua orang mengira bahwa mereka akan menghancurkan Rusia dalam waktu singkat, mereka akan menghancurkannya. Dan anak babi Eropa segera ikut membantu pemerintahan Amerika sebelumnya dalam tugas pemerintahan Amerika ini. Mereka ingin untung dari kehancuran negara kita. Untuk memperoleh kembali sesuatu yang hilang di masa sejarah sebelumnya.
Dan mencoba membalas dendam? Untuk mencoba membalas dendam. Seperti yang sekarang sudah jelas bagi semua orang, semua upaya dan rencana destruktif terhadap Rusia ini benar-benar gagal. Dan mereka benar-benar gagal. Sekarang, catatan saja, saya sedang membaca sejarah Perang Dunia II. Jika saya tidak salah ingat, Hitler dulu sering menyebut pemimpin lain tikus kecil. Saya rasa Putin sedang belajar dan saya ingin fokus ke jaminan keamanan karena Ukraina juga belajar. Hitler tidak berhenti setelah dia mendapatkan wilayah dan Putin juga tidak akan berhenti. Itulah mengapa Ukraina sangat fokus untuk memastikan mereka mendapatkan jaminan keamanan yang tepat agar mereka bisa memiliki kedaulatan dalam jangka panjang. Bukan sekadar gencatan senjata sementara. Zelensky sendiri sangat senang dengan tawaran untuk Ukraina. Presiden Zelensky mengatakan paket dokumen utama untuk rencana perdamaian sudah siap. Rencana tersebut memuat 20 poin perdamaian, seperti yang sudah kita bicarakan, dan menurutnya meskipun tidak sempurna, rencana untuk jaminan keamanan terlihat meyakinkan. Sekarang, ini jelas kabar baik, tapi untung bagi kita semua, Zelensky sebenarnya membagikan rincian seperti apa jaminan keamanan ini. Jadi mari kita lihat sekarang. Seperti yang mungkin sudah kalian duga, ada 3 jenis jaminan yang berbeda. Yang pertama, ada jaminan antara pihak Ukraina dan Amerika. Lalu ada jaminan keamanan antara Ukraina dan Eropa. Dan yang terakhir tentu saja adalah jaminan keamanan Ukraina itu sendiri. Apa artinya itu? Zelensky menyatakan angkatan bersenjata Ukraina membutuhkan 800.000 personel. Sekadar mengingatkan rencana awal Rusia yang diumumkan ke publik beberapa minggu atau 2 bulan lalu. Ukraina disebut bisa punya angkatan bersenjata tapi dibatasi maksimal 600.000 personel. Kini Ukraina tampaknya siap menerima pembatasan angkatan bersenjatanya, namun menginginkan batas lebih tinggi dari usulan Rusia. Saya rasa ini bukan masalah besar bagi Rusia saat ini. Jaminan kedua dari Ukraina adalah keanggotaan di Uni Eropa. Ada banyak dimensi dalam hal ini, semua orang tahu ini memberi keamanan ekonomi dan akses pasar. Namun, ada komponen militer di Uni Eropa yang tidak banyak diketahui orang, termasuk saya. Uni Eropa memang memiliki klausul terkait kedaulatan anggotanya. Klausul itu cukup kuat secara militer, walau tak sekuat NATO, tapi tetap punya kekuatan. Selain itu, keanggotaan Uni Eropa membuka banyak program untuk Ukraina, jadi ini keuntungan besar. Dan ada bagian lain dari jaminan keamanan Eropa yang berkaitan dengan koalisi billing. Koalisi ini terdiri dari sekitar 30 anggota dan didukung Amerika Serikat. Sekarang, rincian spesifik dari dukungan ini masih didiskusikan, artinya apa sebenarnya yang dimaksud dengan dukungan Amerika Serikat ini. Apakah itu berarti Amerika Serikat hanya memberikan intelijen? Apakah mereka akan menyediakan pertahanan udara? Apakah mereka akan memberikan dukungan udara? Mereka masih menyelesaikan detailnya, namun Amerika Serikat kini akan terlibat. Kita memang perlu membahas soal pasukan. Karena Rusia sudah sangat jelas menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan pasukan asing di Ukraina, bahkan setelah ada kesepakatan damai. Dan itu bukan hanya berarti pasukan NATO, mereka tidak menginginkan pasukan apapun, bahkan jika pasukan itu berada di bawah bendera Inggris, atau bendera Prancis, atau bendera Jerman, mereka benar-benar tidak ingin ada pasukan asing. Rusia menyatakan jika masih dibahas, mereka tidak akan setuju damai. Namun, ada argumen lain di sisi sebaliknya. Inggris, Prancis, dan Jerman menyatakan jika mereka tak bisa mengirim pasukan atau membantu Ukraina, perdamaian jangka panjang takkan tercapai. Sekarang, negara-negara Eropa tidak mengatakan bahwa mereka ingin menempatkan pasukan mereka di garis depan, karena mereka memang tidak ingin melakukan itu kan? Mereka ingin menempatkannya di Ukraina Barat, jauh dari garis depan, tetapi tetap di dalam perbatasan Ukraina. Yang mana, itu pasti akan menjadi poin yang membutuhkan banyak perdebatan seiring dengan berjalannya proses perdamaian. Sekarang, kita masuk ke bagian terakhir jaminan keamanan, yaitu jaminan keamanan Ukraina dan Amerika Serikat. Di sini, Amerika Serikat tampaknya menawarkan sesuatu seperti pasal 5 NATO, di mana serangan ke Ukraina berarti serangan ke Amerika Serikat dan aliansi Barat. Dan di atas itu semua, perjanjian ini sebenarnya akan diratifikasi di Senat. Tentu saja, Ukraina akan lebih memilih hal itu karena jaminan keamanannya jadi jauh lebih kuat. Pemerintahan Trump juga menawarkan hal ini, jadi itu nilai tambah besar.
Itu berarti perjanjian baru ini, jika kita benar-benar sampai ke titik itu, akan jauh lebih kuat daripada Memorandum Budapest yang ditandatangani pada tahun 1994 kalau saya tidak salah ingat. Karena Memorandum Budapest itu bukan seperti perintah eksekutif, tapi itu seperti perjanjian eksekutif, kan? Tapi begitu diratifikasi, perjanjian itu menjadi jauh lebih kuat. Itu menjadi bagian dari perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi. Kemungkinan besar, jika perjanjian itu diajukan ke Senat untuk pemungutan suara, saya rasa akan lolos. Mereka butuh 66 suara untuk lolos, jumlah ini jauh melebihi mayoritas. Ini juga tergantung pada bagaimana Senat memilih semua perjanjian atau rancangan undang-undang terkait Rusia. Sepertinya itu akan lolos, karena saat ini ada sebuah rancangan undang-undang di meja, yaitu rancangan undang-undang sanksi untuk Rusia. Itu telah diajukan oleh Senator Lindsey Graham, dan didukung oleh 85 senator. Jadi jika kita berasumsi bahwa semua senator itu juga akan memilih mendukung perjanjian Ukraina ini, kita bisa berasumsi bahwa itu akan lolos. Oke, tapi ada kemungkinan kecil itu tidak lolos karena hal-hal aneh bisa terjadi. Jika itu gagal, Ukraina akan menerima kabar buruk karena sangat mengandalkannya. Karena kita membahas Senat, saya ingin menyoroti komentar terbaru dari Senator Lindsey Graham. Komentar itu sangat bagus soal langkah Amerika Serikat jika Rusia menolak rencana perdamaian ini yang kemungkinan besar akan terjadi. Jika dia menolak kali ini, saya harap Presiden Trump melakukan hal ini. Menandatangani rancangan undang-undang yang saya ajukan bersama 85 co-sponsor dan menetapkan tarif. Tiongkok membeli minyak Rusia murah, membuat Rusia jadi sponsor terorisme karena menculik 20.000 anak Ukraina. Dan yang paling penting, menyita kapal-kapal yang mengangkut minyak Rusia yang terkena sanksi. Seperti yang kalian lakukan di Venezuela sekarang. Saya ingin menunjukkan wawancara mengejutkan yang baru keluar kemarin. Wakil Presiden J.D. Vance yang lebih paham negosiasi baru saja membahas situasi saat ini. Selain itu, dari beberapa kutipan wawancara ini, tampaknya dia kini lebih pro-Ukraina dibanding sebelumnya. Saya rasa masuk akal orang Rusia mulai sangat frustrasi. Jadi mari kita lihat wawancara ini. Wakil Presiden mengatakan, dan saya kutip, "Saya pikir orang Rusia benar-benar menginginkan kendali wilayah atas Donetsk. Orang-orang Ukraina yang bisa dimengerti melihat ini sebagai masalah keamanan besar, meskipun secara pribadi mereka mengakui bahwa pada akhirnya mereka mungkin akan kehilangan wilayah ini. Tapi Anda tahu, pada akhirnya itu bisa terjadi 12 bulan dari sekarang, atau bisa juga lebih lama dari itu." Nah, itu akhir kutipan. Tapi bagian lain yang tidak disebutkan oleh Wakil Presiden adalah fakta bahwa ada biaya yang harus ditanggung Rusia untuk mengambil alih Donetsk. Anda tahu, mereka sudah mengorbankan 12 juta orang. Mereka harus mengorbankan jutaan lagi untuk merebut wilayah Donetsk ini karena sangat dipertahankan. Namun, ini berarti ekonomi Rusia harus menanggung semua gaji tersebut. Mereka harus membiayai semua bonus ini, dan mereka juga harus membiayai produksi militer yang mendukung tentara ini. Itu bukan tugas mudah bagi Putin, apalagi dengan kondisi ekonomi Rusia yang buruk saat ini. Jadi orang-orang sering lupa akan hal ini. Ukraina sebenarnya tidak terlalu mengandalkan menghentikan serangan gelombang manusia Rusia, melainkan mengandalkan ekonomi Rusia. Benar-benar jatuh ke jurang. Dan jujur saja, memang terlihat seperti itu. Mereka mungkin tidak akan bertahan lama sekarang. Mari lanjutkan wawancara. Dalam kutipan lain, dia menyebut masih ada masalah kecil dalam negosiasi. Saya kutip, "Siapa yang mengendalikan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia? Itu adalah fasilitas nuklir terbesar di Eropa. Bisakah itu dikendalikan bersama atau harus oleh satu pihak saja? Apa yang pada akhirnya terjadi dengan etnis Rusia yang masih berada di Ukraina? Apa yang terjadi dengan etnis Ukraina yang masih berada di Rusia? Bagaimana Anda membantu warga Ukraina di wilayah pendudukan Rusia yang ingin tetap tinggal di Ukraina?" Banyak orang Rusia juga menanyakan hal serupa. Dia menutup dengan mengatakan Amerika Serikat akan mencoba menyelesaikan dan bernegosiasi masalah ini. Saya rasa kami sudah maju cukup baik, tapi belum bisa memastikan tercapainya kesepakatan damai. Ada kemungkinan besar bahwa kita akan mencapai hal ini, tetapi ada kemungkinan yang sama besarnya bahwa kita tidak akan berhasil. Seperti yang kalian tahu, Rusia sebenarnya tidak pernah benar-benar tertarik pada perdamaian yang dinegosiasikan. Itulah sebabnya mereka terus menyerang Ukraina sambil pura-pura bernegosiasi. Mereka hanya ingin membeli lebih banyak waktu. Artinya mereka hanya ingin menunda sanksi selama mungkin
atau bahkan mungkin menghindari sanksi tambahan jika itu memungkinkan. Karena itu, saya sangat berharap kita memberi lebih banyak sanksi saat Rusia menolak perdamaian atau tetap pada tuntutan keras tanpa kompromi. Karena ekonomi Rusia, mari kita jujur, harga minyak Rusia sudah berada di bawah apa yang dianggap menguntungkan bagi ladang minyak Rusia. Rusia sebenarnya merugi setiap kali memompa minyak dari tanah. Jadi, itu video yang perlu kita buat, semoga bisa saya buat hari ini. Tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan videonya. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu masalah dalam membuat video seperti ini, di mana kami menampilkan banyak serangan drone, bahkan jika tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka dalam video tersebut. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Faktanya, dalam seminggu terakhir, kami memiliki 4 video perang yang didemonetisasi. Menurut YouTube, menampilkan serangan drone atau bahkan cuplikan dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan, dan itulah mengapa video-video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan perang modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami yakin penting meliput semua ini, karena itu kami luncurkan platform Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone, kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs ini. Dengan demikian, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka liputan kami. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor, serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa klik tautan di deskripsi atau memindai kode QR yang ada di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami. Jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.